Salam jumpa saudara, Israel terus melancarkan serangan destruktif ke wilayah Lebanon untuk memerangi Hizbullah. Padahal salah satu syarat gencatan senjata Iran meminta Israel tidak menyerang Lebanon. Tindakan Israel ini tentunya mengancam jalannya negosiasi Iran dan Amerika Serikat untuk menghentikan perang. Sapa Indonesia Malang juga menyoroti Iran yang kembali menutup Selat Hormuz karena Israel terus menggempur Lebanon, bahkan mengenakan pungutan untuk kapal yang ingin lewat. Tindakan Iran bisa saja menjadi batu sandungan gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifa Solesa. Hari ini 10 April 2026. Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menghancurkan 10 peluncur roket yang disebut menyerang Israel Utara. Israel memastikan terus menyerang Hizbullah di wilayah Lebanon. Lewat rilis visual ini, Israel mengklaim serangan udara mereka menyerang 10 peluncur roket pada hari Jumat waktu setempat. Sementara pada hari Kamis, Israel mengklaim telah meledakkan terowongan yang disebut terkait dengan infrastruktur bawah tanah Hizbullah di wilayah pedesaan Lebanon Selatan. Menurut Israel, terowongan itu adalah gudang senjata yang menyimpan roket, bahan peledak, hingga granat. הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. Sementara di Lebanon Selatan, sebuah bangunan gedung bertingkat hancur. Klaim ini dirilis dalam video milik militer Israel IDF pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan beberapa serangan udara pada sejumlah bangunan dan ladang. Waktu dan lokasi pasti peristiwa tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Viori. Dalam sebuah pernyataan, IDF menyatakan pasukan dari Brigade Pemadam Kebakaran ke-215 menyerang dan melenyapkan lebih dari 70 anggota Hizbullah, termasuk kelompok yang berencana melakukan tembakan mortir ke arah pasukan Israel. Jembatan di Kashmir, Lebanon Selatan rusak imbas serangan udara Israel pada Rabu malam waktu setempat. Jembatan ini merupakan jembatan terakhir yang menghubungkan Litani Selatan ke daerah lain. Tentara Lebanon mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu yang bilang dalam konteks serangan Israel yang sedang berlangsung di Lebanon, tentara mengevakuasi jembatan Kashmir Tire setelah menerima ancaman Israel yang menargetkannya. Sebelumnya IDF juga mengumumkan menargetkan jembatan di Kashmir. Bangunan hancur dan kendaraan hangus setelah serangan udara Israel di Beirut, Lebanon. Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang terluka imbas serangan udara ini. Tim penyelamat dan petugas kebakaran melakukan operasi bantuan di lokasi yang hancur imbas serangan udara Israel. Sepuluh orang tewas akibat serangan Israel di Azrariyah, distrik Sidon, Lebanon Selatan pada Rabu lalu. Warga mengungkap serangan terjadi pada dini hari saat warga terlelap. Warga menambahkan para korban adalah warga sipil, termasuk petani dan pengungsi yang tidak terlibat aktivitas militer. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan lebih dari 250 orang tewas dan terluka akibat serangan Israel ke Lebanon pada Rabu lalu usai gencatan senjata dengan Iran dimulai.
جماعة حي قديم في ناس فقراء ساكنين في لاجئين من برا. قام العدو عامل غارة واستشهد 9 فيهم من الزري وخارج الزري لاجئين نازحين. سقط 9 شهداء أبرياء يعملون بالزراعة لا نقاط ولا جمل لهم بالعمل العسكري. وهناك جريحان في جريحان ومثل ما هناك شايف هي الصورة بتعبر عن حالها هون. Di tengah serangan udara Israel yang meluas di seluruh Lebanon, Hizbullah mengklaim telah melancarkan serangan rudal ke kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Dikutip dari sumber berita Al-Manar, Hizbullah merilis video peluncuran rudal dengan target kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Lokasi dan waktu peluncuran tidak bisa diverifikasi secara independen. Serangan ini terjadi ketika pasukan Israel terus melakukan pemboman udara besar-besaran di seluruh Lebanon Selatan dan sekitarnya. Video lain yang juga dirilis Hizbullah melalui media Al-Manar juga menunjukkan sejumlah pasukan yang sedang menyiapkan rudal berjenis rudal jelajah. Video tersebut juga menampilkan gambar Sekretaris Jenderal Hizbullah saat ini, yaitu Sheikh Naim Qassem dan pemimpin Revolusi Islam Mujtaba Khamenei. Prancis melalui Menteri Luar Negerinya menyatakan serangan terbaru Israel ke Lebanon merusak gencatan senjata perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Menurut Prancis, tidak ada toleransi terhadap serangan Israel Rabu lalu ke Lebanon, tepat sehari gencatan senjata berlangsung. Sebelumnya Israel menyatakan gencatan senjata terhadap Iran tidak berarti berhenti menyerang Hizbullah di Lebanon. Sont d'autant plus intolérables qu'elles fragilisent le cessez-le-feu temporaire qui a été trouvé hier entre les États-Unis et l'Iran. Sementara itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengutuk serangan terbaru Israel terhadap Lebanon. PBB menyebut serangan itu sebagai tindakan mengerikan yang semakin menekan perdamaian yang rapuh di kawasan Teluk. PBB menyerukan penyelidikan cepat dan independen terhadap serangan tersebut dan membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. The killing and destruction in Lebanon today is nothing short of horrific. Such carnage, hours after agreeing to a ceasefire with Iran, defies belief. It places enormous pressure on a fragile peace which is so desperately needed by civilians. There must be prompt and independent investigations into all alleged violations and those responsible brought to justice. Usai gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB meninjau kerusakan akibat perang di Teheran. Salah satunya ke sebuah universitas yang hancur akibat serangan AS dan Israel. Pada Kamis waktu setempat, utusan pribadi Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, meninjau kerusakan di Universitas Teknologi Syarif di Tehran. Kampus itu hancur diserang Israel pada 6 April lalu. Kementerian Sains Iran menyatakan tinjauan ini untuk menilai kerusakan sebelum laporan rincinya diserahkan ke PBB. نماینده سازمان ملل در مرحله اول بازدید میکنن، یه بار دیگه میاد یه گزارش دقیق تری تهیه میکنه و گزارش خواهند داد به سازمان ملل و اون وقت دیگه باید منتظر قضاوتشون بوده. الان که قضاوتی ندارن، الان یه سری اطلاعات از ما گرفتن. Di Washington DC, Amerika Serikat, anggota Partai Demokrat memberi sinyal pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Mereka bilang ancaman presiden yang ingin menghancurkan seluruh peradaban Iran sebelum gencatan senjata telah melampaui batas.
Oleh karenanya, anggota Partai Demokrat menilai Trump seharusnya tidak lagi menjabat sebagai presiden. Partai Demokrat menyatakan sudah saatnya Kongres turun tangan dan mengambil kendali atas tindakan Trump. It's on the wrong track. He's been terrible with the wheel. The threats of total annihilation were, beyond the pale. It's time for Congress to step in and take control of the wheel. We cannot excuse what the president said as a negotiating tactic. Threatening genocide is not a negotiating tactic. It is important that even though we were able to get this ceasefire, which I pray holds, that we hold this president accountable for what he threatened. Because threatening genocide is not just against international law, it's against our federal law too, and it is our job as Congress to stand up. Iran memperingati 40 hari berkabung atas wafatnya pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, di awal serangan Amerika Serikat Israel. Para pelayat berpakaian hitam turun ke jalanan ibu kota Teheran dan berpawai menuju lapangan Jamhuri Islami di jantung kota. Tak hanya di Teheran, peringatan juga dilakukan di kota-kota lain dan berlangsung hingga malam hari. اومدیم همراه همسرم برای 40م امام عزیزمون که به آمریکا بگیم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما همیشه تو میدون حاضر هستیم، حتی اگه رهبر عزیزمون رو ازمون بگیرن این همه ملت پشت رهبر جدیدمون وای میسیم. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei mendeklarasikan kemenangan atas Amerika Serikat melalui pernyataan yang dibaca oleh penyiar televisi Iran. Mujtaba juga bilang Iran memasuki era baru pengelolaan Selat Hormuz. جهالت و نادانی مستکبران باعث شد که اسفند 1404 سرآغاز فصل نوین از قدرتگیری و برآمدن نام ایران و انقلاب اسلامی گردد و پرچم ایران اسلامی نه فقط در جغرافیای خاکی کشورمان بلکه در عمق دلهای حقجویان جهان برافراشته شود و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقه خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یکپارچه در نظر داریم. Presiden Prabowo Subianto menerima hasil denda administratif dan penyelamatan uang negara triliunan rupiah dari Kejaksaan Agung. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Bertemu kembali, Kejaksaan Agung menyerahkan uang hasil denda administratif dan penyelamatan uang negara senilai 11,4 triliun rupiah. Uang sebesar itu berasal dari denda administratif di bidang kehutanan, dari penanganan tindak pidana korupsi, dari setoran pajak, serta dari denda lingkungan hidup. Presiden Prabowo Subianto menyebut uang yang diserahkan ke negara ini merupakan angka yang sangat besar, bahkan bisa digunakan untuk memperbaiki 34.000 sekolah rusak di seluruh Indonesia. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan 11,420 triliun. Dengan demikian total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah 31,3 triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Dengan kalau kita punya bayangan dengan uang ini kita bisa memperbaiki 34.000 sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian.
Sebelum menyambangi Kejaksaan Agung, Presiden Prabowo Subianto melantik Lilik Prisbawono Adi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan ini untuk mengisi posisi yang sempat ditempati Anwar Usman yang sudah memasuki masa pensiun. Sebelum menjadi Hakim MK, Lilik Prisbawono pernah menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara. Ia juga pernah bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lilik sebelumnya telah menyelesaikan seleksi terbuka calon Hakim Konstitusi 2026 oleh Mahkamah Agung. Saya mohon doanya, tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai Hakim Konstitusi. Saya mengucapkan terima kasih, mohon doanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengawal konstitusi di Republik Indonesia. Kesorotan berikutnya pengajuan restoratif justice. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Rismon Sianipar kini masih dalam proses di Polda Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, proses restoratif justice memiliki sejumlah tahapan yang harus dilalui. Salah satunya permohonan dari tersangka harus disetujui pihak pelapor yakni Joko Widodo. Persetujuan tersebut diperlukan agar bisa dilakukan gelar perkara oleh penyidik. Nantinya hasil gelar perkara akan menentukan apakah syarat restoratif justice terpenuhi atau tidak. Terkait tentang proses restoratif justice, Saudara RS, ini masih dalam tahap proses. Jadi namanya tahapan restoratif justice, ada permohonan dari tersangka, orang yang ditetapkan sebagai tersangka memohon kepada korban ataupun pelapor untuk perkaranya bisa di RJ. Yang bersangkutan setelah itu pihak pelapor ataupun korban menyetujui dan itu melalui proses gelar perkara di penyidik. Melalui gelar perkara internal dan eksternal dihadirkan apabila sudah disetujui dan memenuhi dalam persyaratan restoratif justice, maka akan dilakukan restoratif justice. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan bakal menunjukkan ijazahnya jika kasus fitnah dan pencemaran nama baik masuk ke tahap persidangan. Pernyataan itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala yang menyarankan Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Menanggapi saran JK ini, Joko Widodo menyebut seharusnya siapapun yang menuding ijazahnya palsu harus bisa membuktikan. Jokowi hanya akan menunjukkan ijazahnya ke publik jika proses persidangan sudah berlangsung. Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya seluruh kasus ijazah ke proses hukum yang sedang berjalan. Serahkan pada proses hukum yang ada, dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik itu. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala bilang polemik ijazah Jokowi sudah menimbulkan keresahan di masyarakat serta memicu perpecahan sosial. Ia menilai polemik ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cara sederhana, yakni lewat pembuktian langsung. JK yakin Jokowi nantinya akan menunjukkan ijazah aslinya. Sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stop lah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalahnya ini 2 tahun 3 tahun ini. Tinggal dikasih lihat selesai. Saya yakin itu Pak Jokowi akan begitu. Karena daripada kita berseteru, ada kelompok berseteru bertahun-tahun. Saiful Mujani dan Islah Bahrawi kembali dilaporkan ke polisi. Kali ini Presidium Kebangsaan 08 yang melaporkan Mujani dan Islah Bahrawi terkait dugaan penghasutan dan makar.
Presidium Kebangsaan 08 bersama kuasa hukum mendatangi Baris Krim Polri untuk membuat laporan. Mereka melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi terkait dugaan penghasutan menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Ketua Presidium Kebangsaan 08 Kurniawan menyebut membantah jika adanya narasi kriminalisasi kepada Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Yang saya janjikan kemarin bahwa hari Jumat akan membuka LP resmi di Baris Krim Mabes Polri, dan hari ini saya tepati. Masalah lain-lain nanti yang menjelaskan langsung dari kuasa hukum kami, karena kami tidak main-main. Satu yang harus diingat, nanti digiring seolah-olah kami mengkriminalisasi saudara Saiful Mujani, ya. Tapi karena Anda yang sudah mengkriminalisasi akan menggulingkan pemerintah sah, makanya hari ini saya melaporkan secara resmi di Baris Krim, ya. Kepolisian Daerah Metro Jaya atau Polda Metro Jaya telah menerima laporan terhadap Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Laporan berkaitan dengan dugaan konten di media sosial yang mengarah pada ajakan makar. Polisi menyebut telah menerima laporan tersebut dan saat ini masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik. Kami Polda Metro Jaya sudah menerima laporan dari 2 pelapor terkait tentang pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kami dalam hal ini Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman karena laporan polisi tersebut diterima kemarin sekira tanggal 8 April 2026 sekira pukul 21.20. Utusan khusus Presiden yang juga adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo menyebut ada upaya dari kelompok tertentu untuk mengganggu stabilitas nasional melalui program prioritas pemerintah. Hashim juga menekankan adanya pihak yang melakukan upaya penggulingan Prabowo secara inkonstitusional. Prabowo belum menjabat presiden 1,5 tahun. Saya hitung 1 tahun 5 bulan, belum 1 tahun. Sudah ada yang mau gulingkan dia. Coba, sudah ada mau kudeta dia, mau gantikan dia secara inkonstitusional. Ya, saya lihat yang saya baca di YouTube. Ada menghujat dia, ada menghina dia. Namun saya tahu kakak saya, seperti Pak Roy kenal Pak Reka, saya kenal Prabowo. Saya tahu dia tenang saja. Dia sudah dihujat sejak 25 tahun, 30 tahun. Bagi dia ini tidak ada masalah, ya. Saudara, penerapan work from home atau bekerja dari rumah bagi ASN di wilayah Jakarta diterapkan hari ini. Sebagian pegawai hadir secara fisik di kantor masing-masing, sebagian lagi menjalani WFH. Pada hari pertama penerapannya, terlihat pegawai ASN Pemprov Jakarta datang ke Balai Kota sejak pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Pegawai yang datang ini termasuk dalam unit yang dikecualikan sehingga perlu hadir secara fisik di kantor Balai Kota. Sementara ASN yang WFH wajib melakukan presensi atau pengisian daftar hadir pada pagi dan sore hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berita berikutnya, Saudara. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan sidak WFH ASN pada hari pertama pelaksanaannya. Bima yang sidak ke Balai Kota Bogor bersama Wali Kota Bogor Didi Rahmi kemudian melanjutkan sidak ke Kelurahan Paledang melihat pelayanan masyarakat di sana saat penerapan WFH. Sidak terakhir sambil menggunakan sepeda motor, Bima Arya mengecek langsung ke salah satu rumah ASN apakah yang bersangkutan berada di rumah untuk bekerja. Wamendagri mengajak masyarakat sama-sama mengawasi pelaksanaan WFH untuk ASN yang bertujuan untuk menghemat konsumsi BBM nasional. ASN ini di rumah untuk bisa melakukan absensi dan koordinatnya disesuaikan dengan rumah. Jadi kalau bergeser dianggap tidak absen. Pertanyaan sanksinya apa? Ya kalau tidak di rumah, tidak masuk data, maka tunkinnya akan berkurang, gitu, akan diperhitungkan gitu. Dan tadi juga Pak Wali sudah sampaikan, dihitung-hitung dalam 1 bulan penghematan dari efisiensi ini bisa mencapai. Kita intip titik lainnya, masih dari Jawa Barat. Pemkot Bandung menerapkan sistem kerja dari rumah bagi ASN mulai hari Jumat ini. 60% ASN Pemkot bekerja dari rumah. Balai Kota Bandung juga terlihat lebih sepi dari biasanya. Kebijakan ini diterapkan untuk penghematan BBM. Meski begitu, Pemkot Bandung memastikan penerapan WFH tidak mempengaruhi layanan publik. Sementara itu, Pemkot Semarang, Jawa Tengah belum menerapkan kebijakan bekerja dari rumah untuk ASN agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Namun dengan adanya kekhawatiran krisis energi, Pemkot setempat akan membatasi operasional mobil dinas oleh pegawai. Penting dari pemerintah Kota Semarang hari ini adalah bagaimana caranya mengurangi penggunaan BBM. Karena kalau kita WFH tapi mobilnya tetap mendapatkan support BBM kan ya, di mana proses penghematan. Israel terus menggempur Hizbullah di Lebanon meski gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran tengah berlangsung. Apakah ulah Israel ini berpotensi mengacaukan negosiasi yang tengah diupayakan AS Iran? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.
Perang terbuka antara Iran dan Amerika Serikat yang dibantu Israel kini memasuki babak baru. Setelah sebulan lebih saling berbalas serangan, Iran dan Amerika Serikat sepakat menurunkan tensi dengan gencatan senjata. Amerika setuju menghentikan agresi militer selama 2 minggu, begitupun dengan Iran. Tetapi kesepakatan gencatan senjata terancam semu, mengingat Israel, sekutu Amerika, tak mengendurkan serangan ke Hizbullah, faksi pendukung perlawanan Iran di Lebanon. Padahal salah satu dari 10 syarat gencatan senjata yang diajukan Teheran adalah penghentian total perang di Irak, Lebanon, dan Yaman. Lantas, mengapa Israel bersikeras tetap mengarahkan rudal ke Lebanon? Apakah ini akan mencederai gencatan senjata yang tengah dibangun? Rentetan serangan udara Israel ke Beirut memicu kebakaran besar di ibu kota Lebanon. Hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Beberapa serangan terjadi di lokasi komersial yang ramai. Israel berdalih, gencatan senjata itu tidak mencakup Lebanon, meski mediator Pakistan mengatakan sebaliknya. Media Turki, Anadolu Agency melaporkan, salah satu serangan Israel mengenai sebuah restoran di kawasan Al-Mazrah di jantung kota Beirut. Saat asap memenuhi ruangan, para pekerja dan pengunjung yang berada di restoran pun panik dan berlarian. Usai serangan, petugas darurat berjibaku mencari korban selamat. Pemadaman api juga dilakukan setelah serangan dahsyat diluncurkan Israel ke ibu kota Lebanon tersebut. Serangan Israel mayoritas menghantam area komersial dan perumahan. Salah seorang warga Beirut bilang, sebagian besar korban tewas akibat serangan Israel adalah orang-orang yang tidak bersalah. مثل ما انك شايف دمر اختربت البدايه نزلت بالعالم الدنيا عملت اجرام مثل كل مره مثل ما انك شايف راح ناس ابرياء هون وهيك كل مره بقول لك في حدا هون وما في حدا هون. Menurut otoritas Lebanon, serangan Israel menewaskan 254 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Dampak serangan lebih banyak dirasakan warga sipil ketimbang Hizbullah yang jadi target Israel sejak awal. Kamis kemarin, pemerintah Lebanon menetapkan hari itu sebagai Hari Berkabung Nasional. Hari Rabu kemarin, serangan yang tiba-tiba dan membabi buta. Karena biasanya serangan itu berpusat di pinggiran selatan kota Beirut atau disebut Dahiyeh. Akan tetapi kemarin serangan yang sangat disayangkan yang diluncurkan oleh IDF menargetkan banyak sekali warga sipil yang sedang beraktivitas begitu. Dentuman yang sangat keras, kemudian asap yang membumbung tinggi, Mas, sangat-sangat jelas dari tempat saya tinggal. Menurut pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, serangan Israel ke Lebanon sebagai bentuk provokasi. Israel seolah tidak rela Iran diberi kelonggaran oleh sekutunya Amerika Serikat. Sebuah kesepakatan yang belum sepakat. Jadi ada kesepakatan yang belum sepakat sehingga dilaksanakan parsial. Tetapi di dalam hal ini, di dalam situasi seperti ini, kita memang harus mengecam bahwa negara yang pertama kali melakukan serangan itu kita harus kecam. Yang kedua, negara yang melanggar kesepakatan dari perjanjian yang sudah disepakati itu juga harus kita kecam. Israel, saya melihat bahwa saya menyatakan bahwa ini provokasi. Gitu. Ketika sudah ada kesepakatan untuk berunding, kesepakatan untuk jeda, dia melakukan provokasi. Gitu. Nah, apakah ini murni Israel atau ini juga atas persetujuan Amerika? Itu kan peristiwa di balik layar yang belum kita lihat. Gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya yang nampak saat ini adalah di Lebanon ada serangan dari Israel dan itu sebenarnya tidak layak, tidak patut ketika ada kesepakatan jeda antara Iran dengan Amerika. Israel sendiri menyatakan urusan mereka dengan Iran belum selesai. Hal ini ditegaskan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bahwa operasi militer terhadap Iran belum selesai meski gencatan senjata telah disepakati. Israel akan tetap menggempur Hizbullah, pergerakan perlawanan di Lebanon yang mendukung perjuangan Iran saat digempur Israel dan Amerika. יעדים להשלים ואנחנו נשיג אותם
או בהסכמה או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. איראן נכנסת למשא ומתן הזה כשהיא מוכה, כשהיא חלשה מאי פעם. היא התחייבה לפתוח את מצרי הורמוז לאחר שהיא ויתרה על כל התנאים המקדימים שהיא הציבה. היא ויתרה על ביטול הסנקציות, קבלת פיצויים, סיום סופי של המלחמה וגם הפסקת אש בלבנון. Pemerintah Lebanon jelas mengecam tindakan Israel yang menyerang negaranya, meski bertujuan untuk menyasar Hizbullah. Di tengah perundingan yang sedang dibangun Amerika Serikat dan Iran, pemerintah Lebanon juga siap menempuh langkah yang sama dengan Israel. Menteri Urusan Sosial Lebanon bilang, pemerintahnya siap bernegosiasi dengan Israel guna mengakhiri permusuhan. You mentioned unacceptable. It is a very grave situation. It's unexplainable given that there's been declared in the early hours of this morning a ceasefire, regardless of what the Israelis announced that they're not going to abide by it, or they're not, including Lebanon. But I believe this is a very dangerous turning point at this stage. We want a seat at the table. In the end, it's only Lebanon that can negotiate on its behalf. And we're ready. President, Prime Minister have both indicated that, this is, we're ready, and there's calls and efforts being made as we speak. Sejak pecahnya perang Israel dan Hizbullah pada 2 Maret, Israel secara teratur menyerang Lebanon Selatan dan Timur, serta pinggiran selatan Beirut, tetapi jarang menyerang pusat kota Beirut. Sejak itu, lebih dari 1.500 orang tewas dan 1 juta orang mengungsi. Lalu bagaimana sikap Iran atas agresi Israel ke Lebanon di tengah gencatan senjata yang sedang diupayakan? Media pemerintah Iran, Fars, mengabarkan otoritas Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Rabu kemarin. Situasi ini membuat jalur strategis pengiriman minyak dunia kembali macet. Namun Wakil Menteri Luar Negeri Iran memastikan jalur strategis Selat Hormuz masih dapat dilalui kapal sipil, tetapi harus berkoordinasi dengan otoritas Iran demi keamanan, karena Iran menempatkan ranjau laut sebagai bagian dari strategi perang. I can tell you that until now, the Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. So there are some technical restraints, and this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there because of the limitations in this strait. And this strait is a very narrow strait. It is in our territorial water plus Omani territorial water. It is inside our water. Gedung Putih merespons laporan media yang menyebut Iran kembali menutup Selat Hormuz. Imbas Israel terus menyerang Lebanon. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyatakan penutupan Selat Hormuz tidak bisa diterima. Caroline menegaskan kembali tuntutan Presiden Trump agar Selat Hormuz dibuka segera. Tuntutan tersebut merupakan bagian dari poin perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati. That is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the President's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. That is his expectation, and it has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Perundingan menyelesaikan perang antara Amerika Serikat dan Iran kini tengah dibangun. Apakah negosiasi akan berujung pada perdamaian atau justru api perang kembali berkobar? Mengingat ulah Israel, sekutu Amerika Serikat yang tetap menyerang Lebanon berpotensi menggagalkan gencatan senjata yang sedang berlangsung. Israel terus melancarkan serangan destruktif ke Lebanon di tengah rencana negosiasi Amerika Serikat Iran. Apakah ini upaya menggagalkan negosiasi? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa.
Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menghancurkan 10 peluncur roket yang disebut menyerang Israel Utara. Israel memastikan terus menyerang Hizbullah di wilayah Lebanon. Melalui rilis visual ini, Israel mengklaim serangan udara mereka menyerang 10 peluncur roket pada hari Jumat. Sementara Kamis, Israel mengklaim telah meledakkan terowongan yang disebut terkait dengan infrastruktur bawah tanah Hizbullah di wilayah pedesaan Lebanon Selatan. Menurut Israel, terowongan itu adalah gudang senjata menyimpan roket, bahan peledak hingga granat. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. Jembatan di Kasmiyeh, Lebanon Selatan rusak akibat serangan udara Israel Rabu malam waktu setempat. Jembatan ini merupakan jembatan terakhir yang menghubungkan Litani Selatan ke daerah lain. Tentara Lebanon mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu yang menyatakan dalam konteks serangan Israel yang sedang berlangsung di Lebanon, tentara mengevakuasi jembatan Kasmiyeh Tire setelah menerima ancaman Israel yang menargetkannya. Sebelumnya IDF juga mengumumkan menargetkan jembatan di Kasmiyeh. Bangunan hancur dan kendaraan hangus setelah serangan udara Israel di Beirut, Lebanon. Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang terluka akibat serangan udara ini. Tim penyelamat dan petugas pemadam kebakaran melakukan operasi bantuan di lokasi yang hancur akibat serangan udara Israel. Prancis melalui Menteri Luar Negerinya menyatakan serangan terbaru Israel ke Lebanon merusak gencatan senjata perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Menurut Prancis, tak ada toleransi terhadap serangan Israel Rabu lalu ke Lebanon, tepat sehari gencatan senjata berlangsung. Sebelumnya Israel menyatakan gencatan senjata terhadap Iran tidak berarti berhenti menyerang Lebanon. Les attaques sont d'autant plus intolérables qu'elles fragilisent le cessez-le-feu temporaire qui a été trouvé hier entre les États-Unis et l'Iran. Sementara itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengutuk serangan terbaru Israel terhadap Lebanon. PBB menyebut sebagai tindakan mengerikan yang semakin menekan perdamaian yang rapuh di kawasan Teluk. PBB menyerukan penyelidikan cepat dan independen terhadap serangan tersebut dan membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Scale of the killing and destruction in Lebanon today is nothing short of horrific. Such carnage, hours after agreeing to a ceasefire with Iran, defies belief. It places enormous pressure on a fragile peace, which is so desperately needed by civilians. There must be prompt and independent investigations into all alleged violations, and those responsible brought to justice. Israel terus melancarkan serangan destruktif ke Lebanon di tengah rencana negosiasi Amerika Serikat-Iran. Kita akan bahas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja, dan analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis KRIS, Mas Hanif Rahadian. Selamat malam, Mas Hanif juga Mbak Dina. Mbak Friska, selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Hanif. Terima kasih sudah hadir. Kita bahas soal Israel yang terus menyerang Lebanon ketika bahkan negosiasi Amerika Serikat dan Iran baru akan dimulai. Saya ke Mbak Dina. Apakah ini justru akan dapat mengganggu kepercayaan awal yang dibutuhkan sebenarnya untuk negosiasi ini bisa berlangsung, Mbak? Tentu. Kalau kita bicara soal trust atau rasa percaya, itu itu sudah terkorupsi sebenarnya ya, rasa percaya itu terkorupsi karena dari pihak Israel berusaha memilah menjadi dua hal ya, antara negosiasi di Islamabad dengan negosiasi di Washington yang akan ditaruh nanti minggu depan kabarnya dengan dan mediatornya bukan lagi Pakistan tetapi langsung Amerika Serikat sendiri.
di sini sudah bisa menggambarkan bahwa komposisi pihak-pihak yang kemudian menjadi penentu nanti hasilnya seperti apa, jelas bukan Pakistan kalau dalam desain Amerika Serikat maupun oleh Israel. Nah, ini menjadi satu catatan. Kemudian poin yang kedua juga kita bisa lihat kalau mau diplomasi jalan, itu sebenarnya pengambilan keputusan itu harus dibuat sedemikian rupa setara. Justru bukan dengan menggempur habis-habisan satu pihak sehingga posisinya semakin tidak simetris. Nah, dalam kondisi seperti ini, siapa yang bisa memastikan apakah keputusan bergantung pada Israel, apakah terus menyerang Lebanon atau tidak ketika negosiasi ini akan dimulai, atau peran masih bisa dilakukan oleh mediator dalam hal ini Pakistan untuk yang dalam waktu dekat ini Sabtu waktu setempat dalam informasinya, atau bagaimana Mbak Dina? Kalau menurut hemat saya yang dilakukan oleh Pakistan tetap harus kita apresiasi karena yang penting dalam mengurangi mengendalikan konflik itu salah satunya adalah membuka jalur komunikasi, jangan sampai putus dan selalu update dan mencoba mengubah pola pikir lawan bicaranya, lawan politiknya supaya mulai nampak posisi masing-masing kerentanannya di mana sehingga bisa dibuka strategi menuju ke titik yang diinginkan. Intinya gitu. Satu hal yang menurut saya juga kritis kita hargai dari Pakistan adalah karena musuhnya Pakistan, India, itu dalam situasi sekarang itu ternyata mengambil posisi berseberangan dengan Pakistan dan mendukung aliansi antara Amerika Serikat dengan Israel. Ini yang menurut saya menggambarkan ternyata ya negara yang emerging economies itu juga dalam posisi yang pecah. Akibat perang ini yang terjadi justru bukan atau belum solidaritas terhadap kemanusiaan. Yang kita saksikan tadi barusan berita kan bahwa dengan jembatan berarti krisis kemanusiaan lagi-lagi diciptakan. Ini sama seperti kejadian waktu Gaza kan, dengan memutus infrastruktur yang penting. Ibaratnya strategi diplomasinya adalah dengan menciptakan krisis kemanusiaan. Ini satu hal yang sangat buruk sebenarnya untuk tatanan global, tapi ternyata sesama negara emerging economies itu tidak ada kesamaan pandang. Dalam titik kritis seperti ini, Mas Hanif, apa yang bisa dilakukan antara mediator dalam hal ini Pakistan maupun Iran untuk mengembalikan trust-nya dengan apa yang sudah dilakukan Israel terhadap Lebanon, padahal salah satu yang disyaratkan untuk adanya gencatan senjata ini adalah termasuk tidak menyerang Lebanon kembali, Mas Hanif? Ya, kalau kita bicara soal proposal gencatan senjata ini ya, sejak awal kita bisa melihat bahwa di antara Israel, Amerika Serikat maupun Iran itu sudah ada perbedaan tafsir gitu. Jadi perbedaan tafsirnya di mana kalau menurut Iran dan Pakistan, Lebanon itu masuk dalam kesepakatan. Sementara kalau di pihak Israel dan Amerika Serikat, Lebanon tidak masuk dalam kesepakatan untuk terjadinya gencatan senjata. Nah, kita bisa melihat bahwa saat ini Israel masih melakukan serangan-serangan di Lebanon, sudah menewaskan 300 orang dan sudah menyasar infrastruktur sipil gitu ya, jembatan diputus gitu, akses ke bandara dan hospital juga diputus. Jadi ini kita melihat bahwa Israel memang saat ini berusaha untuk ada indikasi untuk penguasaan wilayah Lebanon secara penuh gitu, terutama di bagian selatan gitu ya. Nah, terus kalau kita melihat bagaimana kemudian diplomasi ini berjalan, ya oke, kalau kita bicara gencatan senjata, tapi kita bisa memahami bahwa belum ada mutual understanding di antara state-state ini, terutama di negara-negara besar. Gitu. Kemarin kita bisa lihat bahwa di Israel itu sudah ada polling bagaimana mayoritas warga masyarakat Israel itu mendukung Israel, pemerintahnya Benjamin Netanyahu untuk melakukan serangan terhadap Hizbullah dan juga penguasaan di Lebanon. Penyerangan terhadap Hizbullah gitu. Nah, jadi di dalam sisi domestik gitu ya, Israel juga tertekan oleh masyarakat yang untuk untuk melakukan serangan terus berlanjut ke ke Lebanon, Hizbullah, benar. Kemudian, tapi saat ini kan dia juga menerima tekanan internasional di mana negara-negara Arab, negara-negara Eropa sudah meminta Israel untuk mematuhi gencatan senjata. Nah, tapi kan sejauh ini kita belum bisa melihat bagaimana efektivitas dari tekanan internasional gitu. Saya sih melihat bahwa peluang negosiasi ini tadi benar sudah dikatakan Mbak Dina, sesuatu yang perlu diapresiasi oleh langkah Pakistan, tapi untuk jadinya sebuah negosiasi yang cepat, hasil yang memang menjamin perdamaian, saya rasa sih masih panjang gitu. So, we
still kita akan melihat bagaimana Israel memang akan terus berupaya untuk melakukan serang-serangan dan mungkin juga menarik memicu respon Iran yang kemudian terjadilah violation terhadap ceasefire tersebut gitu. Itulah kenapa saat ada gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang disampaikan Donald Trump, Benjamin Netanyahu orang yang kaget begitu ya Mbak Dina, karena mereka inginnya ya masih terus melakukan serangan. Sementara kalau bicara soal krisis kemanusiaan, kita punya contoh Gaza dan Lebanon Selatan saat ini seperti deja vu Gaza pada awal 2023. Tidak ada yang bisa menghentikan Israel saat ini? Amerika Serikat sebenarnya sangat potensial untuk menghentikan Israel. Karena apa? Kuncinya itu adalah senjata yang digunakan oleh Israel itu didanai dan dibekali oleh Amerika Serikat. Catatannya itu adalah sebenarnya Israel ini sekarang sedang kekurangan interceptor. Jadi alat untuk mencegat misil. Nah, itu sebabnya terjadilah ceasefire ini, terjadilah gencatan senjata ini karena mereka masih butuh waktu untuk mengisi amunisinya. Tapi tidak ada catatan, saya lihat di data berbagai informasi yang beredar, tidak ada nih ketegasan dari pihak Amerika Serikat memang untuk menghentikan Israel. Jadi saya punya dugaan ya, ini persisnya kita tentu nggak tahu, tapi pasti Israel pegang kuncinya juga dari Donald Trump. Jangan-jangan apa yang kita misalnya bicarakan soal Epstein file misalnya ya, itu dipegang juga sama Israel, makanya dia benar nggak bisa berkutik. Karena kalau dilihat dari logikanya sebenarnya urusan Israel itu kan urusan Netanyahu sendiri ya, bahwa koalisinya itu kemudian akan runtuh hanya karena dia berdamai, dan memang Israel itu punya sejarah yang sangat kelam ya, kalau siapapun yang berdamai dengan musuhnya itu biasanya ditembak mati. Waktu itu pernah kejadian ya dalam kasus Yitzhak Rabin. Jadi garis keras di Israel itu semua masih menginginkan untuk menjadikan Lebanon sasaran tembak ya. Dan bahwa Lebanon itu harus dikuasai. Bahkan sekutu dekatnya Netanyahu yang menjadi andalan dia untuk membentuk mayoritas suara di Knesset itu baru saja mengumumkan, dan dia Menteri Keuangan ya, mengumumkan bahwa Greater Israel, impian Israel Raya sekarang akan segera terwujud karena Israel sedang berusaha menguasai Lebanon. Artinya masalah eksistensial yang terjadi antara Israel, kemudian Lebanon dengan Iran, ini sebenarnya belum kena di titik yang seharusnya. Jadi itu yang membuat gencatan senjata ataupun negosiasi ini sebenarnya belum masuk ke akar masalah ya. Ya, dan itulah yang apakah ini bisa dikatakan ya ini yang diinginkan Israel, karena kalau the Greater Israel akan berkebalikan dengan gencatan senjata yang akan menghentikan serangan. Tidak ada momentum aji mumpung untuk mencapai itu dalam kondisi seperti ini. Lalu apa yang bisa dilakukan? Apakah artinya gencatan senjata yang rapuh ini akan bisa batal untuk di tahap negosiasi? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas Israel yang terus melancarkan serangan destruktif ke Lebanon di tengah rencana negosiasi Amerika Serikat Iran. Masih bersama dengan praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja, dan analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis KRIS, Mas Hanif Rahadian. Mbak Dina, sebenarnya kalau yang jadi perhatian kita kan ya gimana perannya negara-negara besar. Trust ini jelas di awal gencatan senjata belum sampai 1 pekan, baru 1 hari sudah ada serangan Israel ke Lebanon yang memorak-porandakan apa yang jadi visi gencatan senjata di awal. Nah, bagaimana peran negara-negara besar ini bisa ikut jadi mediator untuk mendesak ya gencatan senjatanya itu segera, bahkan tidak ada agresi lagi yang dilakukan terhadap Iran? Saya melihat ada perkembangan yang cukup positif sebenarnya, memang perlahan ya, namanya juga diplomasi gitu, dan biasanya kan ada proses juga untuk membangun suara kelembagaan di negara masing-masing, jadi butuh waktu. Perkembangan positifnya adalah bahwa Prancis, kemudian Australia yang notabene biasanya ada di kubu Amerika Serikat, sekarang mulai mengambil posisi lebih frontal, mengatakan bahwa nggak mungkin ada negosiasi kalau Lebanon nggak dimasukkan dalam ceasefire. Itu satu perkembangan yang baik. Kemudian poin menarik dari statement mereka berdua ini adalah kalau kita perhatikan karakter
politik atau politik budayanya ya di Lebanon dan kaitannya dengan Hizbullah itu nggak bisa dipecah, nggak bisa satu hal yang langsung pokoknya nggak boleh ada Hizbullah karena kunci utamanya kan harus pelucutan senjata ya. Si Hizbullah. Faktanya baik Pakistan kemudian Lebanon itu mayoritas penduduknya adalah Syiah dan kelompok Lebanon itu kenapa Syiah menjadi sangat penting secara politik ya karena digempur terus oleh Israel sehingga mereka tumbuh semakin mempersenjatai diri dan tentaranya Lebanon kenapa menjadi lebih lemah daripada Hizbullah karena Hizbullah itu bisa punya gerilya, gerakan gerilya dan mereka akhirnya membangun banyak tunnel, terowongan-terowongan di jalur-jalur yang rahasia bahkan si Israel nggak tahu. Jadi kuncinya itu sebenarnya semakin kita bicara gempuran militer, semakin muncul resistensi dari kelompok-kelompok yang yang bertikai ini. Di Lebanon sejak Israel menggempur 2006 itu pihak politisi Syiah itu udah memutuskan untuk pokoknya saya nggak masuk kabinet. Mereka nggak ada yang mau masuk demi menunjukkan posisinya memperkuat Hizbullah. Itu artinya kan secara politik di Lebanon nggak mungkin tuh tiba-tiba ditumpas. Nah Pakistan juga dalam posisi demikian. Kemarin saya sempat cerita bahwa di Pakistan itu sampai 40 sampai 60 juta perkiraan orang Syiah yang ada di dalam Pakistan. Sangat-sangat kritis ya bahwa orang Pakistan itu meminta masalah ini juga segera selesai. Jadi dengan Prancis dan Australia itu mulai masuk, menurut saya mereka bisa melihatlah situasi di lapangan itu nggak mungkin diselesaikan dengan gempuran terus-menerus karena resistensi makin tinggi dan penolakan Iran untuk tidak menutup Selat Hormuz itu menunjukkan resistensi. Resistensi itu kan intinya udah kita defiant aja lah gitu. Kita nggak usah nurut dia mau bilang apa, kita lakukan apa sesuai kita mau aja. Ini kan ujung-ujungnya nanti pasti juga buntu pembicaraannya. Iya, karena adanya penutupan itu salah satunya kalau negara-negara lain ibaratnya tidak peduli dengan konflik ini sendirian digempur ya sudah semuanya masuk ke lingkaran konflik. Itu yang sampai sekarang jadi bottleneck dari penyelesaian perang ini. Mas Hanif, apa yang bisa dilakukan? Siapa yang bisa menjembatani negara-negara besar tadi? Karena kalau sebenarnya idealnya sih berharap pada UN, tapi history talks dalam beberapa waktu terakhir tampaknya tidak bisa dilakukan. Gimana nih Mas Hanif? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya soal konflik ini kan sebenarnya salah satu kuncinya sebenarnya ada di Amerika Serikat gitu ya. Cuman kita melihat bahwa selama ini Amerika Serikat justru banyak mengakomodir kepentingan-kepentingan Israel yang ada di Timur Tengah termasuk serangan terhadap Iran dan Hizbullah begitu ya. Nah, kalau kita kemarin berapa kali kita lihat masalah peace talk ini gencatan senjata ini. Kemarin kan sudah ada statement dari Perdana Menteri Pakistan bahwa akan ada penyudahan untuk kekerasan, kemudian untuk ceasefire, tapi kemudian setelah itu tadinya yang Donald Trump setuju mendukung itu, kemudian ditelepon oleh Benjamin Netanyahu, kemudian sikapnya berubah gitu. Jadi ini juga masih belum jelas bagaimana sih dengan gencatan senjata ini rulesnya seperti apa, terus poin-poin yang disepakati apa, yang poin-poin tidak disepakati itu apa, itu belum jelas gitu ya. Nah terus kemudian kalau kita bicara soal posisi di Timur Tengah, negara-negara Teluk sebenarnya bisa memberikan tekanan terhadap Israel maupun negara-negara Eropa bisa memberikan tekanan kepada Israel. Cuma selama ini kan Israel juga tidak merasa mendapatkan tekanan tersebut karena dia masih melakukan serangan, masih membombardir gitu ya, masih memiliki dukungan yang besar terhadap Amerika Serikat terus kemudian di saat masuk ke Dewan PBB semuanya jadi diveto, kemudian tidak ada langkah apapun gitu ya. Nah satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah sampai mana gitu ya baik maupun AS, Israel ataupun negara pihak-pihak yang bertikai untuk berkompromi gitu ya, tadi yang saya bilang berkompromi untuk kita akhiri sudah permusuhan, kita bicara soal resolusi damai, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kalau kita lihat posisi Iran sudah melakukan resistensi yang cukup baik gitu ya, maksudnya mereka bertahan hingga sejauh ini gitu ya, terus Selat Hormuz masih dikontrol gitu kan. Nah kita bisa lihat juga bahwa Amerika ini dalam posisi dilematis karena sebab kalau jika memang jalur Selat Hormuz ini kemudian diberikan kontrol ya oleh Iran, berarti ada strategic failure di Amerika Serikat di situ karena akhirnya tidak bisa
menguasai ataupun memiliki kontrol terhadap Selat Hormuz itu sendiri. Jadi ya kalau ditanya siapa yang tadi bisa sebagai mediator, ya saat ini Pakistan sudah menjadi mediator, tapi ya kita tidak tahu kita harus melihat dulu bagaimana kemudian perjanjian gencatan senjata ini akan berlangsung seperti apa, dan kemudian nanti deal-dealnya seperti apa gitu. Sebenarnya negara Teluk maupun negara Eropa punya peluang itu, cuman kan sampai saat ini kita belum melihat ada tindakan nyata dan keras selain melakukan kecaman, melarang Amerika Serikat atau Israel menggunakan airbase atau fasilitasnya gitu. Tapi ya konflik ini kompleks lah, cukup kompleks kan. Mungkin poinnya ini ya, dicari sama Mbak Friska itu kan penjaminnya ya. Ya betul. Penjaminnya siapa? Karena kalau penjaminnya nggak ada, kita mau negosiasi, sekedar buka komunikasi mungkin bisa, tapi mengikat sulit ya. Betul. Dan menurut saya mata negara-negara dunia itu tetap ke Amerika Serikat. Gimana caranya memecah suara di dalam Amerika Serikat? Saya rasa arahnya ke sana. Dan siapa yang punya kemampuan untuk intercepting ya, bisa merekam itu perubahan-perubahan itu, denyut nadinya di dalam, itu adalah P5, negara permanen 5. Saya cermati juga negara China ya, yang dalam waktu ini sudah mempersiapkan ada perang nuklir, antisipasi perang nuklir. Itu kan artinya dia juga masih mengantisipasi jangan sampai tiba-tiba si Trump itu punya ambisi tertentu digerakkan oleh Israel. Jadi Israel ini kayak duri dalam dagingnya aja gitu loh. Kalau sebenarnya yang bisa nginjek Israel ya cuman Amerika gitu kan. Tapi Amerika sendiri harus dicari ruangnya supaya tidak melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh negara besar yang lain gitu kan. Karena negara-negara power ini masih bergerak bebas nih. Yang tadi saya sebut ada India, Pakistan. Ini masih cari-cari tempat yang paling pas. Siapapun yang nanti menjadi penjamin, mereka on board gitu kan. Jadi nggak berpendapat juga dengan mereka. Jadi inilah situasi yang lagi kita hadapi sebenarnya Mbak Priska. Ya, jadi penjamin ini kan bisa on behalf of Iran, yang satu on behalf of US. Siapa yang bisa dipercaya untuk memastikan poin-poin itu satu visi ya Mbak Dina. Karena kalau dari gencatan senjata kemarin kan 10 poin, enggak kok nggak ada poin itu misalnya. Itu yang terjadi di serangan Israel ke Lebanon. Nah, artinya apakah Rusia dan China, Rusia dan Tiongkok ini bisa ambil peran lebih aktif dalam proses mediasi ini, Mbak? Mereka akan, menurut saya, pelan-pelan hanya main dari belakang. Karena mereka juga sasaran tembak dari Amerika Serikat ya. Dan masih punya PR besar untuk menjamin stabilitas di kawasan masing-masing. Jadi mereka aktif, tapi aktifnya di belakang. Gitu. Oke. Dan kita berharap negosiasi ini bisa berlangsung, jadi negosiasinya dan ada hasilnya agar gencatan senjata betul-betul bisa terjadi, tidak semakin banyak kerugian, tidak semakin banyak casualties, korban jiwa akibat serangan antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Terima kasih Mas Hanif Rahadian, terima kasih Mbak Dina Prapto sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami dengan sorotan antara lain imbas Israel serang Hizbullah di Lebanon. Saat masa gencatan senjata, Iran kembali tutup Selat Hormuz. Sesaat lagi bersama Tifal Solesa di Sapa Indonesia Malam. Kami ajak Anda ke diskusi berikutnya di Sapa Indonesia Malam. Imbas dari serangan militer Israel terhadap Hizbullah di Lebanon, media pemerintah Iran Fars melaporkan otoritas Iran dikabarkan kembali menutup Selat Hormuz pada Rabu 8 April lalu. Penutupan terjadi sebagai respons atas serangan Israel ke Lebanon. Situasi ini membuat jalur strategis pengiriman minyak dunia kembali macet. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh memastikan jalur strategis Selat Hormuz masih bisa dilintasi oleh kapal sipil, namun tetap harus berkoordinasi dengan otoritas Iran demi keamanan. Karena Iran mengakui telah menempatkan ranjau laut sebagai bagian dari strategi perang. I can tell you that until now, the Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. So there are some technical
restraints, and this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there, because of the limitations in this strait. And this strait is a very narrow strait. It is in our territorial water plus Omani territorial water. It is inside our water. Gedung Putih merespons laporan media yang menyebut Iran kembali menutup Selat Hormuz karena Israel terus menyerang Lebanon. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan penutupan Selat Hormuz tidak bisa diterima. Juru bicara Kepresidenan AS menegaskan kembali tuntutan Presiden Donald Trump agar Selat Hormuz dibuka segera. Tuntutan itu merupakan bagian dari poin perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati. Saat ini terjadi peningkatan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Menurut Caroline, apa yang dilakukan Iran berbeda dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Amerika meminta Selat Hormuz segera dibuka kembali. Completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the president's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. That is his expectation, and it has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Setelah Iran dan Amerika sepakat melakukan gencatan senjata, Israel malah berulah dengan melancarkan serangan ke Lebanon yang berimbas kepada penutupan kembali jalur Hormuz oleh Iran. Penutupan ini sebagai respons Iran atas pelanggaran kesepakatan. Akses terhadap Selat Hormuz justru berubah menjadi alat tawar utama dalam negosiasi. Pertanyaannya, apakah jalur energi ini jadi kunci utama atau justru senjata tekanan baru dalam konflik yang lebih luas? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Guru Besar Hubungan Internasional dari St. Petersburg State University, Rusia, Koni Rahakundini Bakri, dan Alexius Jemadu, Guru Besar Politik Internasional UPH. Selamat malam dari Jakarta semuanya, dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat malam, Mbak Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Saya mau mulai dengan Pak Alex dulu. Sebetulnya Pak Alex, dalam hukum internasional, apa yang dilakukan Iran untuk mengendalikan Selat Hormuz ini sah? Atau ada hal yang mungkin Anda cermati di sini dengan buka tutupnya semua di tangan kendalinya Iran? Ya, seharusnya ini harus dibuka ya, Selat Hormuz ini. Navigasi untuk perdagangan internasional sangat vital bagi begitu banyak negara, termasuk Indonesia, Eropa, Asia, semua ikut kena dampak kalau Selat Hormuz ini ditutup. Dan ini menjadi suatu harapan dari dunia internasional agar ini segera dibuka. Tapi bagi Iran ini adalah suatu alat political leverage bagi dia ya, karena kalau Iran bisa menutup Selat Hormuz, maka itu menjadi satu sumber kekuatan baru bagi dia. Ya, saya lihat ada beberapa hal mengapa Iran bersikukuh untuk menutup Selat Hormuz ini. Karena kalau Selat Hormuz ini ditutup, dampaknya bagi ekonomi global itu luar biasa. Dan Amerika, khususnya Presiden Trump itu sangat tidak sabar kalau ada tekanan dari pasar, tekanan dari dalam negeri, karena harga energi yang melonjak dan semua itu mempengaruhi ekonomi global secara keseluruhan gitu ya. Jadi penutupan Selat Hormuz itu akan menjadi satu hal yang menimbulkan ketidakpastian untuk perundingan yang akan dilaksanakan akhir minggu ini ya, antara Wakil Presiden JD Vance dan Ghalibaf dari pihak Iran ya. Nah, jadi memang ini disengajakan oleh Iran untuk membuka front yang lebih luas dalam konflik atau perangnya dengan Amerika Serikat, karena dia tahu kalau ekonomi global itu memburuk, maka kecaman itu akan jatuh ke Presiden Trump Amerika Serikat. Sehingga membahasakan, sorry saya potong Pak, sehingga kalau kemudian membahasakan apa yang dilakukan Iran saat ini, menandakan bahwa upaya gencatan senjata antara Iran dan AS ini terbilang rapuh, bahkan belum diteken bahkan. Oh iya, sangat rapuh ya, menciptakan ketidakpastian baru ya. Kalau Selat Hormuz ini ditutup dan kalau Israel terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Jadi ini yang menimbulkan ketidakpastian baru. Dan kenapa Iran ini bersekukuh untuk menutup Selat Hormuz ini? Selain tadi itu menimbulkan gejolak ekonomi global yang menjadikan tekanan bagi Amerika Serikat, juga unsur atau faktor yang kedua bagi Iran itu, kalau dia bisa menguasai Selat Hormuz, maka akan semakin tampak Amerika itu pecah aliansi Barat itu ya, karena ada perbedaan sikap antara Amerika Serikat dengan negara-negara NATO kan. Nah,
Jadi menyangkut Selat Hormuz ini dia akan pakai sebagai senjata politik begitu ya bagi Iran. Jadi dengan ditutupnya Selat Hormuz itu, Iran itu masih mempunyai satu bargaining yang kuat di dalam perundingan yang akan dilakukan akhir minggu besok ini, karena dia menginginkan sekali supaya rejim ini tetap bertahan ya, dan tetap diakui eksistensinya, dan itu yang dia akan tuntut di dalam perundingan besok ini. Oke, Bu Kony, kalau Anda melihatnya apakah Iran ini benar-benar punya kemampuan mengendalikan penuh lalu lintas di Hormuz dalam jangka panjang, Bu? Ini sebelum kita bicara soal jangka panjang atau jangka pendek, ya kan, Iran itu sedang mengubah Hormuz menjadi instrumen deterrence ekonomi yang sangat futuristik. Jadi cara perangnya itu sudah sangat beda. Karena perang masa depan itu bukan lagi tentang wilayah. Dia itu bicara tentang node-node strategi seperti selat, seperti data, seperti energi, seperti rantai pasok. Dari yang saya sebutkan saja tadi, itu semua dikuasai ada di Hormuz. Jadi kalau ditanya Iran bisa mampu apa tidak, dia sudah pasti mampu. Karena gini, Iran tuh punya kepentingan besar untuk kompromi dengan Amerika ataupun Israel. Pertama, dia tentang survival regime dia. Kedua, dia deterrence untuk nuklir laten maupun misalnya. Ketiga, dia pengaruh regional dia ya, termasuk Lebanon, buat dia menjadi isu core gitu tentang Lebanon. Yang keempat, kontrol strategis Hormuz sebagai leverage. Nah, sorry Bu, saya jeda dulu Bu. Mungkin boleh dibuka dulu kamera Anda Bu, biar kita bisa melihat visual Bu Kony dengan jelas di sini. Boleh dibuka dulu Bu. Sebenarnya, silakan sebenarnya sih udah dibuka loh. Sebentar, saya udah buka sebenarnya. Sebentar ya. Oke, maaf ya. Nah, Ini kayaknya suka hilang-hilang nih karena ya silakan. Boleh Bu, silakan Bu, dilanjutkan Bu. Jadi kalau jadi sekarang kalau kita lihat bagaimana kemampuannya Iran itu sangat kuat ya. Dia mengandalkan dia punya arcs of defense, 7 pulau strategis, Abu Musa, Hengam, Little Trump ya namanya, atau Larak, Hormuz. Dan itu adalah 1.200 mil dari garis pantai untuk persenjataan asimetris Iran, meliputi 5.000-6.000 lancau laut, kemudian juga rudal anti kapal selam, rudal anti kapal pantai, kemudian drone murah. By the way, saya mesti matiin kamera karena baterainya mau habis. Kalau memang mau bicara daripada baterainya. Boleh dilanjutkan lagi, silakan Bu. Yang ketiga adalah sekarang bukti kontrolnya tuh Iran bisa complete control ya, karena kemudian dengan mayoritas dia sekarang mengizinkan hanya 3 sampai 5 kapal, kemudian sekarang menjadi sekitar 92 kapal per 2 hari lalu. Itu sudah menunjukkan bahwa ternyata dunia tuh menurut pada Iran terkait Hormuz. Jadi ini sangat menarik sebenarnya kalau kita bisa lihat apakah Hormuz dijadikan alat kontrol penuh oleh Iran. Yes, dia bisa. Walaupun Amerika mencoba memulihkan lalu lintas dalam hitungan minggu ya, bulan, tapi itu tidak sustainable sebenarnya kalau dia bertahan dengan itu, karena dia butuh 7 sampai 8 destroyer. Kemudian Iran juga itu bisa terus disrupt dengan drone dia yang semakin canggih. Misalnya 2 hari lalu ya, Iran tuh punya kemampuan yang sangat keren gitu untuk bisa tetap mengontrol Hormuz. Saya off dari kamera daripada ininya mati ya. Makasih. Paling yang mau juga saya tanyakan begini Bu, singkatnya, apakah langkah dari Iran menutup Selat Hormuz ini kembali sebagai bagian dari jebakan untuk menaikkan posisi tawar dia di perang ini di hadapan Amerika Serikat, Bu? Jadi kalau ditanya soal ini apakah jebakan atau tidak, menurut saya Iran tuh membuka opsi kontrol terbatas atas jalur ini. Dia punya taktik jebakan yang sangat tegas, dibungkus sebagai kompromi sementara. Pertama, Iran nggak tutup total. Kedua, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi umumkan pengecualian untuk kapal Cina, Rusia, India, Pakistan, Malaysia, dan Thailand. Dan bagaimana juga untuk pengiriman kemanusiaan dan fertilizer. Jadi untuk fertilizer sebenarnya dunia nggak usah terlalu khawatir. Dan itu semua kapal yang diizinkan lewat itu harus koordinasi kontrol oleh IRGC. Artinya lewat rute utara dekat pantai Larak ya. Jadi kita kayak seperti bayar tol. Buat saya itu sudah menunjukkan bahwa ini adalah safe passage coordinate with Iran Armed Forces yang sudah didengar, dan buktinya Amerika saja tidak bisa melawan. Ya, taktik jebakan Iran di sini ya adalah kompromi taktis untuk hindari eskalasi total. Tapi ini menjadikan Hormuz menjadi jebakan strategis dan juga alat utama tawar dalam perundingan jangka panjang. Kalau kemudian ujung-ujungnya adalah perundingan, maka semulus apa kemudian perundingan yang rencananya bakal dilakukan ini, yang poin besarnya adalah memastikan Selat Hormuz tetap lalu lintasnya berjalan lancar, atau jangan-jangan akan rumit nih proses perundingannya nanti? Kita akan bahas itu di segmen berikutnya, usai jeda berikut ini.
melanjutkan diskusi dengan para narasumber. Pak Alex, kalau Anda sempat menyinggung di segmen sebelumnya soal posisi dari meja perundingan ini penting kalau begitu. Cuman dengan posisi dua negara ini, AS dan Iran punya pendiriannya masing-masing dengan pandangan yang ya ini sudah jelas bertolak belakang kedua belah pihak ini. Maka akan semulus apa kemudian perundingannya terutama yang akan berlangsung di Islamabad, Pakistan ini, terutama dalam konteks Selat Hormuz yang ngaruhnya ke efek ekonomi global, Pak? Ya, mulus tidaknya satu perundingan internasional itu sangat bergantung kepada tingkat kepercayaan ya oleh pihak-pihak yang bertikai. Dalam konteks ini saya lihat tingkat kepercayaan itu sangat rendah. Karena gencatan senjata itu belum berapa lama itu sudah langsung dilanggar baik oleh Israel maupun oleh Iran. Nah, yang kedua, saya menduga bahwa Amerika Serikat akan menuntut dengan sangat tegas supaya Selat Hormuz itu harus dibuka, ya. Karena kalau itu tidak dibuka, maka ekonomi global akan berpengaruh, tekanan kepada Amerika Serikat itu akan makin tinggi, dan jangan lupa bahwa dari awal Presiden Trump itu menginginkan perang ini cepat selesai, decisive, dan lalu dia bisa konsentrasi pada hal yang lain. Tapi kenyataannya kan perang ini berlangsung lebih lama dan bahkan Iran tidak akan mau menyerah ya untuk menggunakan segala kemampuannya memberikan perlawanan yang juga cukup signifikan dan membuat Presiden Trump juga agak terkejut gitu ya dengan resistensi yang begitu tinggi dan determinasi yang tinggi. Nah, tapi setelah gencatan senjata ini dan perundingan besok itu penuh dengan ketidakpastian dan saya menduga Amerika akan menggunakan kekuatan yang lebih besar karena itu tadi ya ambisi dari Trump untuk menyelesaikan ini decisive once and for all. Itu kan tidak gampang ya. Artinya dia akan menggunakan kekuatan militer yang lebih besar. Nah, kita berharap itu tidak terjadi dengan perundingan besok ini dicarikan titik temu. Tapi saya duga bahwa Selat Hormuz itu akan dituntut oleh Amerika Serikat untuk dibuka secepatnya. Karena kalau itu tetap ditutup, saya pikir wibawa Amerika juga akan jatuh dan dia merasa betul-betul di mata dunia internasional itu dia kelihatan kalah begitu. Bu Kony, ada yang berasumsi begini, kalau kemudian dua belah pihak ini tetap bersikeras dengan posisi masing-masing soal Selat Hormuz, apakah ada peluang perang itu akan meluas justru terpusatnya di Selat Hormuz itu, Bu? Dan dua negara dalam hal ini Iran dan Amerika Serikat menurunkan pasukan militernya masing-masing? Kalau itu sih udah akan pasti, tetapi kita mesti hargai juga bagaimana sekarang konteks kehadiran Muhammad Bagher Ghalibaf dan GD Vance, ya kan? Jadi gini, ketika figur seperti Vance masuk, itu artinya Washington ini ingin memastikan bahwa hasil perundingan ini nggak cuma diplomatically possible, tapi bagaimana politically sellable untuk pusat-pusat kekuasaan di Amerika. Kita tahu lah tuntutan untuk Trump sebesar apa di sana. Di sisi lain sebenarnya Ghalibaf tuh ini membawa bobot yang berbeda ya. Dia itu bukan sekedar diplomat, tapi dia figur dan jantung sistem politiknya Iran. Artinya ada kehadiran dengan dua kehadiran figur ini kalau menurut saya bisa dibaca dua hal. Satu, ini bisa menjadi faktor pembeda positif karena keputusan itu akan lebih cepat, ya kan, lebih langsung. Tapi juga bisa faktor pembeda negatif karena dua-duanya posisinya menjadi ideologis atau lebih kurang lentur gitu, akan lebih kaku. Tapi maksudnya Vance dan Ghalibaf ini berarti maksudnya ini bukan lagi meja diplomat, tapi sudah masuk ke gravitasi kekuasaan dan sangat penting. Dan pengaruhnya buat Hormuz pasti sangat besar karena bagaimanapun juga secara strategis Iran itu menyebut dia bilang begini, Hormuz itu harus betul-betul menjadi pusat kontrol dia karena disinilah lapis keduanya jaminan navigasi di sana bisa masuk. Walaupun IMO misalnya IMO itu sudah bilang bahwa ini nggak boleh terjadi karena ini kan punya jalur internasional. IMO sudah bilang seperti itu. Tapi ada beberapa aspek yang bikin Iran juga nggak mau menyerahkan Hormuz begitu saja kendalanya pada Hormuz karena formula nuklir, formula misil dia itu yang ada di dalam poin 15 poinnya Trump itu menjadi kunci juga untuk bagaimana Iran bertahan di Hormuz. Jadi ini benar-benar harga mati tentang dua pihak yang berbicara tentang harga mati. Tapi kalau saya mau bilang sebenarnya kalau perang ini adalah bukan perang tentang wilayah, apakah wilayah Hormuz, apakah wilayah Lebanon, apakah wilayah Iran ataupun Israel. Tapi ini perang tentang aturan dunia ini mau dibawa kemana gitu loh. Karena menurut saya kalau di Lebanon tidak dimasukkan ke dalam solusi di dalam ceasefire atau salah satu item di dalam ceasefire, maka Lebanon akan terus-terusan menjadi konflik karena buat dua pihak, baik buat pihak Israel, baik buat pihak Iran, Lebanon itu dua-duanya strategis. Untuk Iran dia buffer zone, untuk Israel dia betul-betul sumber masalah dengan adanya Hizbullah yang dianggap state dalam state gitu oleh Israel.
Oke, Anda sepakat juga Pak Alex harus ada peran Lebanon juga dalam proses perundingan itu, jadi nggak bisa semata-mata Pakistan aja untuk mendamaikan dua pihak itu? Iya, ya saya sepakat dengan Ibu Koni ya, karena bagi Israel mengamankan serangan atau ancaman dari utara dari Lebanon itu strategis sekali bagi dia ya, dan selama ini menjadi kepentingan dari puluhan ribu warga Israel yang tinggal di Israel Utara. Jadi Israel berkepentingan untuk mengamankan wilayah itu. Sementara dari Iran, dari pihak Irannya, proksi Hizbullah itu yang paling kuat dan yang sangat mengancam Israel selama ini, jadi sangat diandalkan oleh Iran. Jadi itu betul-betul menjadi satu poin yang akan dimasukkan dan harus dimasukkan di dalam perundingan, karena jika tidak, kita belajar dari pengalaman sebelumnya ini, Israel berpotensi untuk melanggar kesepakatan yang ada itu. Jadi kalau itu semua itu diintegrasikan di dalam perundingan yang dilakukan oleh kedua pemimpin besok itu memang seharusnya demikian, supaya komprehensif dan tidak ada pihak yang merasa dikorbankan kepentingannya. Itu baik pihak Iran maupun pihak Israel itu berpotensi akan mengganggu kesepakatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran begitu. Baik, Pak Alex, Bu Koni, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Baik, selamat malam. Kami akan hadirkan informasi lain untuk Anda usai jeda berikut ini. Masih di Sapa Indonesia Malam, pasukan pertahanan Israel mengeklaim telah menghancurkan 10 peluncur roket yang disebut menyerang Israel Utara. Israel memastikan terus menyerang Hizbullah di wilayah Lebanon. Melalui rilis visual ini, Israel mengklaim serangan udara mereka menyerang 10 peluncur roket pada hari Jumat. Sementara Kamis, Israel mengklaim telah meledakkan terowongan yang disebut terkait dengan infrastruktur bawah tanah Hizbullah di wilayah pedesaan Lebanon Selatan. Menurut Israel, terowongan itu adalah gudang senjata, menyimpan roket, bahan peledak hingga granat. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. Sementara di Lebanon Selatan, sebuah bangunan gedung bertingkat hancur. Klaim ini dirilis dalam video milik militer Israel pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan sejumlah serangan udara pada beberapa bangunan dan ladang. Waktu dan lokasi pasti tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Viori. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan pasukan dari Brigade Pemadam Kebakaran ke-215 menyerang dan melenyapkan lebih dari 70 anggota Hizbullah, termasuk kelompok yang berencana melakukan tembakan mortir ke arah pasukan Israel. Jembatan di Kasmieh, Lebanon Selatan rusak akibat serangan udara Israel pada Rabu malam waktu setempat. Jembatan ini merupakan jembatan terakhir yang menghubungkan Litani Selatan ke daerah lain. Tentara Lebanon mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu yang menyatakan dalam konteks serangan Israel yang sedang berlangsung di Lebanon, tentara mengevakuasi jembatan Kasmieh Tier setelah menerima ancaman Israel yang menargetkannya. Sebelumnya, IDF juga mengumumkan menargetkan jembatan di Kasmieh. Bangunan hancur dan kendaraan hangus setelah serangan udara Israel di Beirut, Lebanon. Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang terluka akibat serangan udara ini. Tim penyelamat dan petugas pemadam kebakaran melakukan operasi bantuan di lokasi yang hancur akibat serangan udara Israel.
10 orang tewas akibat serangan Israel di Azrariyah, distrik Sidon, Lebanon Selatan Rabu lalu. Warga mengungkap serangan terjadi pada dini hari saat warga terlelap. Warga menambahkan para korban adalah warga sipil, termasuk petani dan pengungsi yang tidak terlibat aktivitas militer. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan lebih dari 250 orang tewas dan terluka akibat serangan Israel ke Lebanon Rabu lalu, pasca gencatan senjata dengan Iran dimulai. عملية جماعة حي قديم في ناس فقراء ساكنين في ليش من برا قام العدو عامل غارة واستشهد 9 فيهم من من الزري وخارج الزري لاجئين نازحين سقط 9 شهداء أبرياء يعملون بالزراعة لا نقاط ولا جمل لهم بالعمل العسكري وهناك جريحين في جريحين ومثل ما هناك شايف هي الصورة بتعبر عن حالها هون. Di tengah serangan udara Israel yang meluas di seluruh Lebanon, Hizbullah mengklaim telah melancarkan serangan rudal ke kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Dikutip dari sumber berita Al-Manar, Hizbullah merilis video peluncuran rudal dengan target kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Lokasi dan waktu peluncuran tidak bisa diverifikasi secara independen. Serangan terjadi ketika pasukan Israel terus melakukan pengeboman udara besar-besaran di seluruh Lebanon Selatan dan sekitarnya. Video lain yang juga dirilis Hizbullah melalui media Al-Manar turut menunjukkan sejumlah pasukannya sedang menyiapkan rudal berjenis rudal jelajah. Video itu menampilkan gambar Sekretaris Jenderal Hizbullah saat ini yaitu Sheikh Naim Qasim dan pemimpin Revolusi Islam Mujtaba Khamenei. Prancis melalui Menteri Luar Negerinya menyatakan serangan terbaru Israel ke Lebanon merusak gencatan senjata perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Menurut Prancis, tidak ada toleransi terhadap serangan Israel pada Rabu lalu ke Lebanon tepat sehari gencatan senjata berlangsung. Sebelumnya Israel menyatakan gencatan senjata terhadap Iran tak berarti berhenti menyerang Hizbullah di Lebanon. Ces attaques sont d'autant plus intolérables qu'elles fragilisent le cessez-le-feu temporaire qui a été trouvé hier entre les États-Unis et l'Iran. Sementara itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengutuk serangan terbaru Israel terhadap Lebanon. PBB menyebut serangan itu sebagai tindakan mengerikan yang semakin menekan perdamaian yang rapuh di kawasan Teluk. PBB menyerukan penyelidikan cepat dan independen terhadap serangan itu, sekaligus membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. The scale of the killing and destruction in Lebanon today is nothing short of horrific. Such carnage, hours after agreeing to a ceasefire with Iran, defies belief. It places enormous pressure on a fragile peace which is so desperately needed by civilians. There must be prompt and independent investigations into all alleged violations and those responsible brought to justice. Pasca gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa meninjau kerusakan akibat perang di Teheran. Salah satunya ke sebuah universitas yang hancur akibat serangan AS dan Israel. Kamis waktu setempat, utusan pribadi Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, meninjau kerusakan di Universitas Teknologi Syarif di Teheran. Kampus tersebut hancur diserang Israel pada 6 April lalu. Kementerian Sains Iran menyatakan tinjauan ini untuk menilai kerusakan sebelum laporan rincinya diserahkan ke PBB.
نماینده سازمان ملل در مرحله اول بازدید میکنن، یه بار دیگه میاد یه گزارش دقیق تری تهیه میکنه و گزارش خواهند داد به سازمان ملل و اون وقت دیگه باید منتظر قضاوتشون بوده. الان که قضاوتی ندارن، الان یه سری اطلاعات از ما گرفتن. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Besok sudah hari Sabtu, jadi selamat menyambut akhir pekan. Saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.